Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibi Anugrah Pratama dengan NPM 25126603. Saya mahasiswa semester 2 Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam di Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Saya di sini ingin mengerjakan tugas yang diberikan oleh Ibu dosen, Ibu Mardia yang saya hormati, dengan mata kuliah Ulumul Hadis. Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak apa itu hadis? Hadis ialah sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Dalam ilmu hadis terdapat berbagai jenis hadis berdasarkan perawinya. Salah satunya adalah hadis mutawatir. Hadis ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi karena diriwayatkan oleh banyaknya perawi. Oleh karena itu, penting untuk dipelajari kita agar dapat memahami dasar ajaran Islam yang benar dan tidak meragukan kebenarannya. Masuk kepada materi kita, ialah tentang apa itu hadis mutawatir. Arti mutawatir secara bahasa berarti al-mutatabi' yang datang kemudian beriring-iringan atau berurutan, itu secara bahasa. Sedangkan menurut istilah adalah ma rawahu jam'un an jam'in tuhilul 'adatu tawatu'uhum 'alal kadhibi. Artinya ialah hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang menurut adat mustahil mereka itu bersepakat terlebih dahulu untuk mendustakan hadis. Di dalam hadis mutawatir ini juga terdapat beberapa bagian seperti mutawatir lafzi dan mutawatir ma'nawi. Pertama, mutawatir lafzi. Mutawatir lafzi ialah hadis-hadis yang lafaz perawi itu sama, baik dalam hukum maupun maknanya. Menurut pendapat dari Ibnu Shalih yang pendapatnya itu diikuti oleh Imam Nawawi, bahwa hadis mutawatir lafzi itu sedikit sekali dan sulit diberikan contohnya. Contohnya seperti demikian. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, muttafaqun alaih. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, barang siapa yang berbohong atas namaku secara sengaja, maka tempat duduknya itu di neraka. Jadi kita di sini itu haram hukumnya mengatasnamakan Nabi, mengatasnamakan perkataan Nabi yang sebenarnya itu bukan perkataan Nabi. Jadi menurut hadis di atas itu Nabi menegaskan bahwasanya barang siapa yang bermain-main atau bercanda-canda atas nama Nabi, maka tempatnya itu di neraka. Kedua, mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi artinya suatu hadis yang maknanya bersifat mutawatir, bukan lafaznya. Maksudnya adalah hadis mutawatir maknawi ini diriwayatkan kepada kita dalam sebuah peristiwa yang berbeda-beda, dan setiap peristiwa tersebut jumlah periwayatannya belum sampai kepada derajat mutawatir. Tetapi dalam peristiwa atau kejadian-kejadian yang berbeda ini ada hal yang sama, maka hal atau kasus yang sama ini yang terjadi dalam banyak peristiwa, jika dikumpulkan sesuatu yang sama ini akan menjadi mutawatir maknawi. Masuki ke tentang kedudukan hadis mutawatir. Kedudukannya ialah hadis mutawatir ini tidak lagi dibahas dalam keilmuan isnad atau mustalah hadis, karena tidak diragukan lagi kesahihan daripada hadis mutawatir ini. Hadis mutawatir ini juga memberi kepastian atau mengqot'i
Maka orang yang mengingkari hadis mutawatir diberi hukuman sebagai murtad menurut pendapat dari saudara Ismail dan Hidayat. Masuki contoh-contoh hadis mutawatir. Contoh-contoh hadis mutawatir labzi ialah man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Artinya barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Ini sangat banyak diriwayatkan hadis tersebut. Dan hadis tersebut itu banyak diriwayatkan di kitab-kitab yang terkenal seperti Sahih Al-Bukhari di dalam Kitabul I'lam dan Sunnah Abu Daud, Sahih Muslim di bagian muqaddimahnya ada Jami' At-Tirmizi dan Sunan Ibnu Majah. Contoh hadis mutawatir maknawi ialah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fid du'a. Artinya ialah Nabi saat mengangkat kedua tangannya itu ketika berdoa. Artinya pada saat Nabi itu berdoa, Nabi itu mengangkat tangannya, tidak menaruh saja atau meletakkan tangan beliau di bawah, melainkan beliau itu mengangkat kedua tangan beliau ke atas. Diriwayatkan banyak sahabat seperti Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah. Kesimpulan daripada hadis mutawatir. Kesimpulannya ialah hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap tingkatan sanad sehingga mustahil terjadi kesepakatan untuk berdusta dan karenanya menghasilkan pengetahuan yang pasti atau qat'i. Hadis mutawatir ini terbagi menjadi dua, yakni hadis mutawatir lafzi, yakni hadis yang diriwayatkan dengan lafaz yang sama seperti yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Yang kedua ialah mutawatir maknawi, yaitu hadis yang lafaznya berbeda-beda namun memiliki kesamaan makna. Dengan demikian, kedua jenis hadis tersebut memiliki kedudukan yang sama sebagai hujjah yang kuat dalam Islam dan perbedaannya hanya terletak pada keseragaman lafaz dan cara periwayatannya. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.